Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang aku bermuliakan dari Gusti Allah, mari terlebih dahulu sebelum pengajian kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Baik, selanjutnya kepada Ustaz Ahmad Hamzat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat maghrib Masjid Nur Hidayah yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu mari kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus diberikan kepada kita. Oleh karenanya mari kita pun terus tidak berhenti untuk bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan sore hari ini atau petang hari ini, kita masih diberi waktu, diberi keamanan, diberi kesehatan, begitu pula diberi taufik dan kemudahan menjalankan ibadah yang sangat agung, salat maghrib lebih-lebih berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut bersabar sejenak, duduk saling menasihati sambil menunggu datangnya waktu salat Isya. Ini semuanya adalah karunia, nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Oleh karenanya semoga majelis kita malam hari ini menjadi majelis syukur kepada Allah, majelis zikir, majelis ibadah yang dan amal saleh, serta majelis ilmu yang membawa manfaat bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga salawat dan salam diberikan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada pada akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, pun juga salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kalender itu tanggal 1 hari Sabtu kalau tidak salah. Namun kita nanti tetap menunggu keputusan dari pemerintah kita kapan kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kaitannya dengan kapan nanti kita berhari raya Idul Adha. Nah, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini masih kita baca dari buku Riyadhus Shalihin yang ditulis dan disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.
Insyaallah kita baca pada bab ke 225, yaitu bab yang berkaitan pula dengan bulan haram, bulan Dzulqa'dah sekarang ini, bulan depan Dzulhijjah, dan bulan depannya lagi Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut. Lalu nanti lompat jauh, itu bulan Rajab. Di antaranya berkaitan dengan bulan-bulan mulia ini. Bab 225 dalam kitab Riyadhus Shalihin disusun dengan judul Babu Fadli Shaumil Muharram wa Sya'ban wal Ashhuril Hurum. Bab keutamaan puasa pada bulan Muharram, bulan Sya'ban, dan juga bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram itu ada 4 jama' sebagaimana kita ketahui bersama. Dzulqa'dah, bulan kita sekarang ini, bulan depan Dzulhijjah, bulan depannya lagi Muharram, itu awal tahun, bulan pertama. Kemudian nanti bulan ke-7 bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalu as-siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalu as-salati ba'da al-fariidati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada Syahrullahil Muharram, bulan Allah, yaitu bulan Muharram, bulan pertama dalam hitungan kalender Hijriah. Dan dan salat yang paling utama setelah salat wajib yang 5 kali sehari semalam itu adalah salatul lail, salat lail, qiyam lail atau tahajud. Itu sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini ada keutamaan puasa pada bulan Muharram secara khusus, dan tentu saja bulan Muharram salah satu bulan yang haram, bulan yang dimuliakan bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Begitu pula berkaitan dengan bulan Sya'ban ini yang disebutkan dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum min syahrin akthar min Sya'ban fa innahu kana yasum Sya'ban kullahu وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum pernah berpuasa sunnah lebih banyak daripada puasa pada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah. Bahkan itu hampir semuanya beliau puasa. Hanya sedikit yang tidak digunakan untuk puasa. Ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban salah satu bulan yang utama untuk digunakan berpuasa sunnah. Bagaimana dengan bulan-bulan yang haram? Berkaitan dengan bulan-bulan yang haram ini, ada
Hadis yang ketiga yang disebutkan pada bab 225 ini, yaitu an Mujibah al-Bahiliyah an abiha atau ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa fa'atahu ba'da sana. Ada dari Mujibah al-Bahiliyah, dari ayahnya atau pamannya. Suatu kali dia pernah mendatangi, menghadap, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pergi. Mungkin ada urusan sekian lama, sampai baru setelah 1 tahun kembali lagi menghadap dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu, dalam keadaan kondisi tubuhnya, keadaan dirinya berubah. Setahun yang lalu masih kelihatan gagah, sehat, mungkin gemuk, kuat begitu. Setelah pergi ada urusan setahun lamanya, datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tubuhnya mungkin agak lemah, kurus, pucat, barangkali begitu. Faqala ya Rasulullah, amma ta'rifuni? Ketika sudah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tadi bertanya, wahai baginda Rasul, masihkah baginda ingat diriku? Qala wa man anta? Mohon maaf, memangnya siapa? Nabi lupa-lupa atau lupa-lupa ingat. Meskipun dahulu sudah pernah menghadap, tapi kondisinya sedikit berubah. Qala ana al-Bahili alladhi ji'tuka 'amal awwal. Saya ada al-Bahili yang setahun lalu pernah berkunjung dan menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu, kata Nabi. Qala fama ghayyara wa qad kunta hasan al-hay'a. Loh, lantas mengapa dirimu seperti ini sekarang, tubuhmu kurus, pucat? Padahal dulu, ketika beliau sudah ingat, padahal dulu ketika engkau menghadap pertama kali setahun yang lalu, wajahmu kelihatan bersih, cerah, tubuhmu gagah. Begitu ini. Qala ma akaltu ta'aman mundu faratuka illa bilayl. Ternyata selama 1 tahun tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibu bapak, sahabat ini tidak makan kecuali malam hari. Artinya setiap hari dia puasa sampai tubuhnya kurus. Ya. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agak terasa? Aduh, kau ini menyiksa dirimu, jangan seperti itulah. Intinya begitu. Jadi jamaah, meskipun puasa itu salah satu amalan yang paling mulia, bukan berarti kemudian kita memaksakan diri setiap hari puasa. Tidak, jamaah. Nabi mengatakan menyiksa dirimu, jangan begitu. Summa qala sum syahras sabr. Kalau puasa, puasalah pada bulan Ramadan. Wa yawman min kulli syahr. Dan tambah 1 hari deh setiap bulan. Enggak usah dipaksa 1 bulan penuh. Sehari aja setiap bulan. Bisa gitu. Kata dia, qala zidni fa inna bi quwwah. Wahai baginda Rasulullah, masa cuma boleh sehari? Saya ini orangnya kuat puasa, tambah dong. Gitu ya. Oke, kalau begitu sum yaumain. Puasalah 2 hari setiap bulan. Kata sahabat tadi, qala zidni, mohon ditambah wahai baginda Rasul, sum thalathata ayyam. Sudah 3 hari. 3 hari setiap bulan. Qala zidni, minta tambah lagi karena biasa puasa setiap hari. Kalau cuma sehari, 2 hari, 3 hari, aduh kurang, kata dia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sum minal hurum watru. Kalau begitu puasalah pada salah satu bulan haram, lalu berhenti. Sum minal hurum watru. Diulang lagi kata Nabi, puasalah pada bulan atau sebagian bulan haram, kemudian tinggalkan. Sum minal hurum watru. Beliau ulangi 3 kali.
Jadi kalau mau puasa, okelah puasalah pada bulan-bulan haram. Wa qala bi asabihi ats-tsalatsa fadammaha thumma arsalaha. Jadi begitu jemaah. Ini menunjukkan bahwa bulan-bulan haram itu dianjurkan supaya kita gunakan untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud. Ini umum, artinya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian berkaitan dengan bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi insyaallah akan tiba, merupakan salah satu bulan haram yang memiliki beberapa amalan istimewa atau amalan khusus, yaitu beberapa hal diantaranya adalah nanti berpuasa Ibu Bapak. Mari kita lihat bab berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bab ke-226, babu fadli shaumi wa ghairihi fil ashril awwali min Dzulhijjah. Bab keutamaan puasa dan amal-amal saleh lainnya yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu dan hari istimewa pada bulan Dzulhijjah ini. Di samping bulan Dzulhijjah adalah bulan istimewa karena termasuk bulan haram. Ternyata di dalam bulan haram Dzulhijjah ini ada hari istimewa lagi, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Sehingga Imam Nawawi membuat bab keutamaan berpuasa dan juga amalan-amalan selain puasa yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Mari kita baca hadis yang disebutkan oleh beliau. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari-hari jika digunakan untuk melakukan amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yang dimaksud adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini dia kalimatnya jemaah. Berarti amal-amal kebaikan, amal saleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Saya ulang ibu bapak, amal saleh, perbuatan baik yang dikerjakan seorang muslim pada 10 hari pertama Dzulhijjah adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena keutamaan 10 hari ini. Kita dengar seperti ini saja langsung kalau begitu kita berniat, berazam untuk apa? Memperbanyak amal kebaikan. Ya semampu kita, apa yang kita bisa lakukan. Sehingga saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah, apakah amal ibadah, perbuatan baik yang kita lakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih utama, lebih baik daripada amal ibadah jihad fisabilillah? Karena tadi
Nabi SAW menyatakan ini amalan paling dicintai. Padahal salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Jihad. Kok ini ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah? Apakah juga lebih baik, lebih utama daripada jihad fisabilillah? Sahabat bertanya begitu. Nabi SAW pun menjawab, walal jihad fisabilillah. Betul. Jihad fisabilillah kalah. Padahal jihad fisabilillah itu amalan yang sangat tinggi, sangat mulia, pahala yang besar. Tapi masih kalah dengan amalan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, ibu bapak. Masya Allah, ini kesempatan emas buat kita, ibu bapak. Jangan diabaikan, jangan dilewatkan begitu saja dengan sia-sia, jangan. Apalagi kita ini sulit untuk berjihad, atau barangkali tak mungkin berjihad. Artinya berperang yang betul. Maka ini kesempatan supaya kita bisa meraih, mendulang kebaikan dan keberkahan serta pahala. Kecuali ini orang yang berjihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali jika orang yang berjihad itu berjihad dengan harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai'. Tetapi dia tidak membawa apapun ketika pulang. Artinya ruhnya, jiwanya sudah habis, hartanya habis. Artinya dia gugur, dia menjadi syahid. Kalau seperti ini nggak bisa ditandingi. Tapi jika sekedar berjihad, tapi dia masih selamat, meskipun jihadnya itu pahalanya besar, maka amalan 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih utama, jemaah. Lebih utama. Dari hadis yang mulia ini, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bisa memaksimalkan 10 hari itu kira-kira kita nanti mau beramal apa, kan begitu. Karena itu hanya ada 10 hari, setahun itu ya cuma 10 hari itu. Oleh karenanya para ulama nanti menjelaskan, ibu bapak, amalan apa yang bisa kita kerjakan. Yang jelas, yang sudah diketahui secara umum, yaitu apa? Berhaji. Karena bulan Dzulhijjah bukan bulan haji. Bahkan pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya itu ya pada bulan Dzulhijjah itu. Tapi ini kan tidak semuanya nih. Tidak semua umat Islam mampu berhaji. Andaikan mampu, fisiknya sehat, duitnya cukup, ada kesempatan, tapi belum tentu bisa berangkat. Mengapa? Ngantrinya, karena ada jatah kuota yang dibatasi, sehingga tidak memungkinkan semuanya tumpah begitu. Sehingga bagi yang tidak berhaji, mari kita maksimalkan. Tentu yang berhaji bisa melakukan ibadah haji. Yang tidak berhaji, ibu bapak, apa yang kita kerjakan? Yang pertama adalah berzikir. Berzikir disebutkan di dalam redaksi hadis yang lain berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah tadi, yaitu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan amal-amal yang bisa kita maksimalkan pada bulan 10 hari pertama Dzulhijjah. Redaksi lain tadi, "Man ayyamin a'dhama 'inda Allah wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Ini tiada hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal-amal saleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Oleh karena itu nih dia, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Oleh karena itu, pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid.
bahasa kita bertakbir atau takbiran. Kalau kita takbiran kan bukan hanya membaca Allahu Akbar rangkaiannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ini tahlil. Ya kan ada tahlil. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini tahmid. Jadi rangkaian bacaan takbir itu ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Maka pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan memperbanyak takbir dalam arti tadi. Ya, memperbanyak apa? Takbir. Sehingga sebahagian sahabat di antara mereka ada Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, ketika hari-hari ini 10 hari pertama Dzulhijjah ini mereka berdua suka pergi ke pasar ibu bapak. Ya, setiap hari atau sering pergi ke pasar. Mengapa? Yukabbiron, untuk bertakbir. Mengapa ke pasar? Karena pasar itu kan kerumunan orang banyak. Mengingatkan mereka jangan terlalu lalai dengan dunia sehingga lupa ibadah, lupa akhirat. Nih hari-hari istimewa, yuk bertakbir. Ke pasar mengajak orang bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihim, sehingga orang-orang pun ikut bertakbir. Hal ini menunjukkan bahwa takbir pada bulan Dzulhijjah atau rangkaian hari raya Idul Adha dimulai tanggal 1 jemaah. Dimulai tanggal 1. Ini takbir yang mutlak. Tidak dibatasi waktu, kapan saja. Pokoknya mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita dianjurkan memperbanyak takbir. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik tanggal 13. Karena disebutkan di dalam hadis ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari untuk makan, untuk minum dan berzikir kepada Allah. Jadi amalan yang bisa kita lakukan pada awal bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir dalam arti berzikir kepada Allah sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 akhir. Adapun zikir yang muqayyad, yang tertentu, itu nanti dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah pagi hari. Biasanya selepas salat wajib lalu kita bertakbir dan seterusnya. Di samping takbir yang mutlak kapan saja, tapi secara khusus nanti ada takbir-takbir setiap selesai salat wajib. Amalan berikutnya adalah puasa itu Bapak. Adalah puasa. Sebagaimana tadi anjuran supaya berpuasa pada bulan haram secara umum. Nah, secara khusus karena 10 hari ini adalah hari-hari terbaik. Amal ibadah kita paling dicintai oleh Allah. Sedangkan salah satu amal ibadah yang bisa dikerjakan pada siang hari adalah puasa. Apalagi puasa itu salah satu amalan yang paling besar pahalanya. Bahkan dalam hadis disebutkan, "Alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lak." Hendaknya kau suka berpuasa karena puasa itu amalan yang tidak ada tandingannya. Ketika puasa salah satu amalan terbaik, jika dikerjakan pada hari-hari terbaik, jadilah itu gabungan menjadi pahalanya yang terbaik. Kan begitu, teman. Apalagi namanya ibadah puasa itu tidak akan mengganggu aktivitas ibadah yang lain. Orang bisa berpuasa sambil sholat, sambil bekerja, ya, sambil beraktivitas melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga sayang 1000 sayang jika hari-hari istimewa ini kita biarkan berlalu begitu saja tanpa diisi oleh amal soleh. Salah satunya apa itu Bapak? Puasa. Ini bisa kita kerjakan tanggal 1 sampai tanggal 8. Puasa yang
dalam rangka mengisi hari-hari terbaik. Adapun yang tanggal 9 itu ada dalil khusus. Ada dalil khusus anjuran supaya berpuasa tanggal 9 yang biasa disebut dengan Siyam Arafah atau puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Yang di dalam Riyadhus Shalihin disebut pada bab 227, bab berikutnya, Babu Fadli Shaumi Arafah. Babu Fadli Shaumi Yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Berkaitan dengan keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah bahwa Rasulullah pernah ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah yang satu hari yang hukumnya sunnah ini, pahalanya apa itu? Allah menggugurkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Begitu besar pahala ibadah puasa itu sehari saja jemaah pada tanggal 9. Bagaimana kalau kita isi hari-hari terbaik tadi, tanggal 1 sampai tanggal 8? Bagaimana dengan tanggal 10? Mengapa kita tidak berpuasa? Karena kita dilarang berpuasa. Karena tanggal 10 adalah hari Idul Adha, hari raya. Ibu bapak, salah satu hari yang kita dilarang berpuasa adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi pada hari raya Idul Adha itu ada amal ibadah lain yang bisa kita kerjakan. Apa itu? Salat Idul Adha. Jadi jangan khawatir, tadi yang penting amal soleh, bukan hanya puasa. Hari-hari yang bisa kita gunakan untuk puasa, kita gunakan puasa. Kalau yang memang tidak boleh puasa, ya kita lakukan amal ibadah yang lain, yaitu salat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, sehingga ibu bapak, salat Idul Adha itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ada sebagian ulama menyatakan wajib. Sehingga lebih aman jika kita kerjakan. Kalau wajib kita gugur dari kewajiban. Kalaupun sunnah muakkadah, kita mendapatkan keutamaan dan tentu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu salat Idul Adha, jangan diabaikan ibu bapak. Siapapun usahakan datang kecuali ada uzur. Bahkan ibu-ibu, kaum wanita yang sedang berhalangan pun datang meskipun tidak ikut salat. Sampai sebegitu ya diperintah untuk menghidupkan syiar agama yang besar. Satu lagi amal ibadah yang bisa kita kerjakan pada tanggal 10 setelah salat sampai nanti tanggal 13 sebelum maghrib, tentu saja sebelum habis akhir atau sore hari tanggal 13, yaitu sembelih apa ibu-ibu? Ayam. Sembelih kurban itu kambing, sapi atau unta. Ya, boleh nggak ibu-ibu tanggal 10 sembelih ayam? Boleh nggak tanggal 10 sembelih ayam? Boleh, tapi bukan sebagai kurban. Jadi kalau mau kurban itu harus kambing, sapi atau unta. Nah, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya sebahagian hal yang berkaitan dengan amalan-amalan istimewa pada bulan-bulan haram. Secara umum kita dianjurkan supaya berpuasa dan memperbanyak amal kebajikan ya pada seluruh bulan haram, dan secara khusus pada bulan Dzulhijjah ini ada amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan pada bulan lain, hanya bisa dikerjakan pada bulan Dzulhijjah, yaitu apa? Puasa Arafah, kemudian apa? Salat Idul Adha, sembelih kurban, termasuk membagikan daging kurban,
dan berhaji. Adapun kalau puasa yang umum tadi kapan saja bisa, ya. Tapi berhaji nggak bisa kecuali pada bulan Dzulhijjah. Sholat Idul Adha nggak bisa kecuali pada bulan Dzulhijjah. Sembelih kurban nggak bisa. Kalau akikah pada bulan-bulan apapun bisa, tapi kurban hanya pada bulan Dzulhijjah. Puasa Arafah pun juga pada bulan Dzulhijjah. Demikian ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Nanti silakan dibuka kembali pada bab ke-225 sampai 227 yang kita baca, meskipun belum selesai, tapi karena keterbatasan waktu, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik, mudahan urusan istiqamah di atas ilmu dan amal, lebih-lebih semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengisi bulan-bulan mulia ini, lebih-lebih bulan Dzulhijjah, dengan beragam amal kebajikan dengan ikhlas dan benar, dan semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak dan keberkahan yang besar kepada kita, dan kita diberi istiqamah agar sampai akhir kehidupan kita kelak meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian tentang bulan haram dan juga bulan diantaranya bulan Dzulhijjah yang secara khusus akan kita segera temui. Maka mari kita bersungguh-sungguh, ini hari-hari di mana Allah ingin melihat ketaatan dan kesungguhan kita kepada Allah SWT. Dalam rangka Allah ingin menambah rahmat kepada kita semuanya, dan kita aturkan sesuai pengakhiran pada Ustaz Ahmad Amzir. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan Ustaz Ahmad dalam memberi kajian pada malam hari ini dengan balasan sebaik-baiknya. Selanjutnya mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanallah, dari saya banyak salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.